Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada saat ini. Hidup kami karena kemurahan Tuhan, karena anugerah. Kami hidup dari anugerah kepada anugerah Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat jauh dari Engkau. Kami tidak dapat, ya Tuhan, hidup tanpa Engkau. Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya penolong yang setia, penolong yang adil dan luar biasa. Sebab itu kami mau terus mengandalkan-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat setiap perayaan-perayaan Natal yang diadakan di berbagai gereja ya Tuhan. Di berbagai kota, berbagai tempat. Engkau berkati. Biarlah Tuhan, ini bukan sekedar seremoni. Secara rutin setiap tahun satu kali kami mengadakan. Tanpa kami mengalami jamahan Tuhan. Tanpa kami mengalami ya Tuhan, Kristus sungguh-sungguh lahir di dalam hati kami. Di dalam hidup kami. Sebab apalah artinya Tuhan? Peringatan tanpa pengalaman. Kami butuh pengalaman kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, orang dunia saja merayakan Natal, tapi itu hanya sebagai pesta pora. Kami tidak mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau mengalami pengalaman rohani. Tahun ini lebih dalam lagi dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Engkau Tuhan, Allah Sang Pencipta, yang mengasihi kami dengan sangat luar biasa orang yang berdosa. Kami yang dicengkram, dibelenggu dengan dosa, dilepaskan oleh kedatangan Engkau ke dalam dunia ini. Kami yang tadinya budak dosa dimerdekakan menjadi anak-anak Allah. Ini merupakan satu anugerah yang besar. Ya Tuhan, kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi ya Tuhan, kami berharap ya Tuhan, punya harapan di dalam Kristus. Satu hari nanti ya Tuhan, kami akan bersama dengan Tuhan di surga. Karena untuk itulah Engkau datang ke dalam dunia ini. Biarlah Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu di saat Natal ini ya Tuhan. Supaya Injil keselamatan jelas disampaikan. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Engkau yang dirayakan. Bukan center class. Bukan hadiah-hadiah Natal yang lainnya, door prize atau apapun. Karena hadiah yang terbesar yaitu Kristus sendiri. Yang Engkau berikan secara luar biasa kepada kami orang yang berdosa ini. Tuhan, kami ingin ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan, mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan semakin mengenal Engkau, semakin cinta kami juga bertambah-tambah kepada Tuhan. Karena Engkau telah lebih dahulu mencintai, mengasihi kami. Berkati juga ibadah yang dilangsungkan di seluruh gereja-Mu hari ini ya Tuhan. Baik gereja-gereja Sidang Kristus maupun gereja lainnya. Engkau memberkati ya Tuhan. Supaya Tuhan terima ibadah umat-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu juga ya Tuhan yang memberikan persembahan, memberikan pujian, dan berdoa kepada Tuhan ya Tuhan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah ya Tuhan. Semangat hidup mereka tetap datang kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan jamahan Tuhan. Kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika kami datang di hadapan Tuhan, yang letih lesu berbeban berat akan diberikan keringanan, akan diberikan dilepaskan, dan demikian juga yang mengalami kesusahan ya Tuhan, Engkau akan menghibur, bahkan yang sakit juga Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada di tengah-tengah kami yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Boleh menjadi murid-murid yang mau belajar dan terus diajar. Berikan hati yang lembut ya Tuhan kepada kami untuk siap dibentuk semakin hari semakin serupa dengan guru kami yang agung, yaitu Yesus Kristus dalam karakter kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati urapi hamba-Mu yang hina dina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia, bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan doakan untuk anak sekolah minggu yang akan mendengar firman Tuhan. Mari maju ke depan ya. Arita, ada Shalom, ada Ola kah? Ada yang
Lain juga? Semangat, tos dulu. Nah, tos dulu ya. Oke, siap dengar firman Tuhan ya. Yuk kita doa dulu ya. Tuhan berkatilah Areta, berkati juga Shalom ya Tuhan, anak-anak-Mu ini yang Engkau cintai. Engkau memberkati, sebentar lagi mereka akan masuk di kelas sekolah minggu dan mendengar firman Tuhan. Engkau juga berkati Lause Vicky yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ialah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, boleh dikenyangkan dengan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya jasmani mereka, tetapi rohani mereka juga ya Tuhan, diberi makan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa haleluya, amin. Ya, sekarang ke sekolah minggu ya. Betul apa yang disaksikan oleh Ibu Eli tadi ya, saudara ya. Seperti yang Anda semua tahu, juga saya juga baru dioperasi ya, katarak ya. Dan hari ini makin lama makin seperti lampu ya. Saya pakai lampu LED sekarang. Mata sebelah kiri saya lebih terang kayak Philip. Mana Pak? Wah, Bona ya, tukang lampu ya. Saudara ya, makin terang terus. 100% kata dokter kemarin diperiksa, saudara ya. Sebelah kiri sudah 100%, tapi Pak sebelah kanannya tinggal 35%, katanya malah jomplang gitu ya. Saya kadang melihat, ini LED putih enak ya saudara. Tapi tutup yang kiri, ini kuning saudara, kayak bohlam lampu yang dulu tuh yang bulat itu kan kuning begitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga mengalami sedikit nggak balance begitu ya. Ya dokter bilang, Pak kalau mau aman nggak dioperasi, Bapak tutup aja selamanya mata kiri. Wah saya bilang kayak bajak laut dong. Ya kalau begitu ya, kalau enggak ya dioperasi katanya ya. Ya saya berdoa dulu, saya bilang ya, gimana pimpinan Tuhan ya. Bersyukur pada Tuhan saudara ya. Kalau Tuhan juga sudah tolong, saya dengan Pak Andi itu operasinya harusnya hari yang sama ya Pak ya. Tapi Bapak akhirnya kesalip sama saya, bukan Bapak yang kesalip ya. Bapak mundur 1 hari ya Pak ya. Ya, tapi puji Tuhan kita kemarin bisa berangkat ke Sukabumi ya. Saya juga pikir ya tadinya, waduh kita ini dua-duanya dioperasi ini ya. Jenderalnya dioperasi, pendetanya dioperasi gitu ya. Wih gimana ini ya. Tapi bersyukur ya seperti kesaksian Pak Andi, Ibu Eli tadi ya. Tuhan pimpin bukan cuma makanan ya, tapi juga sebenarnya cuaca buruk ya. Sukabumi kita dengar kemarin itu beberapa hari yang lalu itu banjir ya saudara ya. Tapi Tuhan berikan cuaca yang bagus kemarin itu. Demikian juga perjalanan pergi dan pulang lancar. Bersyukur pada Tuhan ya. Saya kadang-kadang kalau ke Sukabumi agak trauma sedikit ya. Terakhir waktu cici saya meninggal, saya udah pulang, saudara-saudara saya bilang udah pulangnya malam aja. Ternyata pulang malam bukannya 2 jam, 6 jam saudara ya. Jadi kadang-kadang kalau mau ke Sukabumi mikir-mikir dulu ya gitu ya. Karena terlalu nggak bisa diprediksi waktunya. Ya, tapi kemarin Tuhan baik kepada opah-omah ya. Saya lihat opah Setia Wijaya juga luar biasa semangatnya naik bis ya. Sampai kakinya nahan badan turun naik, duduk dulu begitu ya. Ya tapi semangat begitu ya, puji Tuhan saudara ya. Kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini seperti nyanyian tadi ya. Pertolonganmu begitu ajaib. Hari ini saudara saya berpikir ya, karena memang tema sinode itu adalah King of Majesty. Jadi pembahasan kita mengenai 7 dosa maut kita berhentikan sebentar. Kita akan membahas tentang siapa sih sebenarnya yang disebut the King ini. Ya, dan hari ini saudara dengan tema besarnya Christ the King. Saudara, kita akan membahas subtemanya King of Kings ya, seperti tadi sudah dibacakan di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16. Jadi 3 minggu ke depan saudara ya, sampai minggu perayaan Natal kita ya, kita akan membahas hari ini King of Kings. Minggu depan
Raja Shalom ya. Yesus disebut Raja Shalom. Kenapa disebut Raja Shalom? Dan apa yang disebut dengan Shalom? Dan minggu berikutnya tanggal 22 perayaannya saudara ya, yaitu King of Majesty ya. Lalu nanti pembahasan untuk dosa maut kita akan mulai lagi di bulan Januari. Oke saudara, tadi kita sudah membaca Wahyu 19 ayat yang ke-16 ya. Yang tadi kita bacakan bersama-sama, dikatakan dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama ya. Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Saudara, siapa orang ini ya? Ya, karena ketika kita melihat membaca kitab Wahyu itu saudara, kitab nubuatan ya, kitab nubuatan apa yang akan terjadi kelak di hari-hari yang akan datang. Ada seorang sosok yang pakai jubah yang sangat hebat saudara ya. Tertulis saudara pada jubahnya dan pahanya ya. Dikatakan suatu nama, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. King of kings ya. Wang sewang ya, raja segala raja. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, Pilatus pernah bertanya kepada Yesus ya. Di dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara, Pilatus pernah bertanya kepada Yesus, apakah betul engkau raja? Dan saudara, Tuhan Yesus tidak menyangkal, tidak menolak. Dia berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Ya, dia mengakui artinya bahwa dia adalah raja. Ya, sebentar kita akan bahas saudara ya. Raja yang bagaimana Yesus itu? Ya, dia adalah King of Kings. Saudara, di dalam sejarah Tiongkok ya, sejarah China, kerajaan-kerajaan yang ada di Tiongkok itu saudara berakhir di satu raja yang bernama saudara Puyi. Puyi adalah raja terakhir saudara sebelum Tiongkok menjadi suatu negara yang demokratis, suatu negara yang disebut Republik Rakyat Cina, saudara-saudara ya. Nah, saudara, China ya, saudara ya. Nah, Puyi adalah seorang sosok raja, saudara, yang sangat menyedihkan. Kalau Anda mau melihat ya, kisahnya, dia seorang raja yang diangkat masih kecil, saudara ya. Tetapi dalam kedudukan, saudara, tidak punya kekuasaan apa-apa. Bayangkan ya, kalau seorang raja atau seorang presiden ya, Pak Prabowo, ketika dia menjadi presiden kita, dia punya wibawa. Negara-negara lain menghargai. Dia punya kekuatan, kekuasaan, saudara. Dia punya otoritas, dia bisa memerintahkan, saudara, Tentara Nasional Indonesia untuk menyerang satu negara. Karena dia punya pasukan. Puyi nggak punya pasukan. Puyi punya kerajaan, saudara, yang sangat megah. Kalau saudara pergi ke kota Beijing, atau dulu Peking, saudara ya. Ada sebuah istana yang sangat megah pada zamannya, saudara ya. Tapi saya kira sampai hari ini, ya, kalau Anda pergi ke sana, saudara, itu kemegahannya itu masih kelihatan, saudara ya. Yang disebut Forbidden City, ya. Kalau bahasa Mandarinya kukung, ya. Itu tempat, saudara, begitu luas, nggak bisa seharian, saudara, mengelilingi istana Raja Tiongkok itu, saudara. Nah, Puyi tinggal di dalam istana. Dia dilayani, saudara, dengan begitu baik, tapi dia nggak punya kuasa apa-apa. Dan akhirnya saudara ketika Jepang menyerang Tiongkok, saudara, dia menjadi tawanan Jepang. Waktu Rusia menyerang Tiongkok, dia juga menjadi bulan-bulanan, menjadi tawanan. Karena memang dia punya menjadi raja seperti saudara boneka, raja boneka. Kasihan sekali. Sampai akhirnya saudara diam-diam dia meninggalkan istana menjadi rakyat biasa. Karena istana itu saudara sebab tidak punya wibawa apa-apa, saudara, rakyat pun juga tidak mau menghargai rajanya, saudara. Dia menjadi rakyat biasa. Kasihan sekali ketika dia menjadi rakyat biasa. Dia menjadi tukang kebun. Dan karena biasa dilayani, saudara, sampai dia
sikat gigi aja nggak bisa sikat gigi sendiri. Pakai sepatu pun juga dia nggak bisa pakai sepatu sendiri. Karena biasa dirayani sebagai raja. Namun sudah di akhir kerajaan Tiongkok yang begitu berjaya itu saudara. Mereka meninggalkan sejarah seorang raja yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Apakah King of Kings, raja segala raja tidak punya kekuasaan apa-apa? Seperti Pui ini saudara. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita gali. Dan hari ini kita akan menggali bersama-sama saudara ya. Sebenarnya raja di atas segala raja, kenapa disebut raja segala raja? Siapa dia sebenarnya saudara ya? Ya tadi kita melihat di dalam Yohanes 18, Yesus mengakui dia adalah raja. Tapi dia juga saudara, kita melihat bukanlah raja dunia, dia nggak punya kekuasaan untuk melawan Pilatus, dia nggak punya kekuasaan untuk saudara menolak disalibkan. Nah saudara, ada perbedaan pandangan di sini ya. Bahwa kerajaan Yesus ini memang berbeda dengan kerajaan dunia ini. Dia bukanlah raja dunia ini, tetapi raja di atas segala raja di sini saudaraku yang dikasih Tuhan harus dipandang dalam perspektif yang berbeda. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Siapakah raja di atas segala raja? Ya, dari Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 saudara dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini saudara, raja segala raja ini sebenarnya siapa? Dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara, yang pertama kita melihat ya, yang disebut raja segala raja itu, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, dia adalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sang pencipta, ya. Sang pencipta, dia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala makhluk dikatakan. Yang sulung di sini bukan berarti saudara dia diciptakan. Karena dikatakan dialah yang menciptakan segala yang ada. Saudara, ayat ini menegaskan kepada kita, Yesus adalah representasi sempurna dari Allah Bapa. Dia gambar Allah. Ya, jadi dia saudara mempresentasikan diri Allah di dalam dirinya. Dia adalah manifestasi dari sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan dengan mata. Kita tidak bisa melihat Allah yang adalah roh sebelum dia menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan inilah yang disebut yang sulung di sini saudara. Ya, Kristus ada sebelum segala sesuatu. Ada, dia memiliki otoritas yang mutlak atas segala ciptaan. Saudara, yang kedua kita melihat dikatakan di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang di langit, di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta. Nah, di sini saudara ya, berkaitan dengan raja pasti harus ada tahtanya. Pui punya tahta, tetapi dia tidak punya otoritas. Saudara, dikatakan raja segala raja ini punya tahta, baik tahta maupun kerajaan, maupun penguasa, maupun kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Saudara, tadi yang pertama kita melihat dia adalah representasi Allah Bapa yang tidak kelihatan. Yang kedua kita melihat dia adalah sumber segala sesuatu dan memiliki segala kekuasaan dari semua yang ada. Ya, bahkan tahta, kerajaan, penguasa ya, dan kuasa yang ada di alam semesta ini saudara tunduk kepada kekuasaannya. Seluruh bumi, seluruh alam semesta, baik fisik
maupun spiritual diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bisa memprediksi saudara, kalau gitu siapa Dia? Dia adalah pencipta kita. Pencipta alam semesta. Ya, melihat saudara bahwa Dia ada sebelum segala sesuatu ada dikatakan, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, ayat ini menegaskan kepada kita keberadaan Kristus yang kekal dan abadi. Ya, sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada karena Dia kekal sifatnya. Jadi dari kekal sampai kepada kekekalan, sampai kekal, Dia abadi. Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah sumber dan penopang keberadaan mereka. Ya, keberadaan kita, saudara ya. Jadi kita melihat saudara, bahwa kehidupan kita, ya ini C.S. Lewis saudara, menjelaskan kepada kita saudara ya, bahwa hidup kita ya, haruslah kita sadari ya, bahwa saudara, hidup ini perlu berpusat kepada Kristus. Karena Dialah pencipta kita ya. Dimulai dengan kesadaran bahwa sumber segala keberadaan kita adalah Allah. Kita sudah belajar selama 40 hari saudara ya, bahwa kehidupan ini saudara, kita akan tahu tujuan hidup kita ketika kita kembali kepada pencipta kita, kepada Allah. Ya, ketika kita belajar tentang raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta kita. Sumber kehidupan kita haruslah berpusat kepada Kristus karena Dia adalah pencipta kita. Dia yang memiliki kita. Dia yang mengaruniakan kita talenta dan kemampuan kita saudara, dalam skill kita masing-masing, saudara, bakat kita ya. Bahkan juga Dia yang menuliskan kisah kehidupan kita masing-masing. Yang berbeda satu dengan yang lain. Kita punya kisah hidup yang berbeda. Dari lahir sampai mati saudara. Setiap berkat yang kita terima juga berasal dari Allah. Ya, kita diciptakan oleh Allah di dalam kitab Kejadian, jelas sekali, Kejadian 1. Dan segala sesuatu diberikan berkat-berkat oleh Allah. Yakobus 1 ayat yang ke-17 saudara, dikatakan segala pemberian yang baik asalnya dari Allah. Jadi kalau saudara menerima yang baik pasti dari Allah. Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu kita perlu berada dalam otoritas kerajaannya Bapak Ibu. Dan ini sebuah proses saudara. Ya, bukan hanya menjadi pengetahuan kita, kita perlu saudara mengerti, mengenal ya, lebih dalam lagi siapa Dia, siapa raja kita, agar kita bisa bertumbuh dan bisa berbuah saudara. Kolose 1 ayat 12 saudara berkata, dengan mengucap syukur, dengan kegembiraan kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Kita telah kan saudara karunia, anugerah untuk hidup saudara dalam kerajaan terang. Kerajaan Kristus adalah kerajaan terang. C.S. Lewis saudara, ini adalah seorang hamba Tuhan saudara ya, seorang pendeta. Dan dia juga saudara banyak menulis buku ya, bahkan juga salah satu buku dia yang berjudul Narnia menjadi sebuah film Hollywood ya. C.S. Lewis mengatakan saudara, anak Allah menjadi manusia untuk melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa bukan? Kita tadinya adalah anak-anak durhaka. Anak-anak dunia ini ya. Anak-anak yang berdosa ya. Ya bahkan kasarnya anak-anak iblis saudara ya, anak-anak kerajaan kegelapan. Tapi dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, Dia menjadi manusia supaya melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Untuk menerima hadiah terbesar, untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya. Melalui Kristus kita dilayakkan. Kita masuk dalam kerajaannya. Dan tidak ada seorang pun dapat menjadi layak dengan upaya serta perbuatan baik kita sendiri. Kita dapat menjadi layak karena Kristus bertukar tempat dengan kita. Luar biasa bukan? Kristus bertukar tempat dengan kita. Kita harusnya saudara berada di tempat hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan menukar dirinya sendiri. Sehingga Dia
dikorbankan mati di kayu salib. Oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus katakan di dalam kitab Kolose, kita harus mengucap syukur, bergembira, mendapatkan bagian dari apa yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus. Tadinya kita adalah orang-orang yang berdosa. Sekarang kita ada di dalam kerajaan terang. Kerajaan, raja segala raja adalah kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Luar biasa saudara. Ya. Penebusan kita. Kenapa kita harus ditebus? Karena kita ini saudara, sesuatu yang ditebus itu kan, itu sudah tergadaikan ya. Ya, seperti Anda misalnya menggadaikan rumah Anda ya. Ya kalau mau rumah itu menjadi suratnya diambil lagi ya harus ditebus. Kita juga tergadaikan karena dosa. Maka perlu ditebus. Kita sudah tergadaikan dalam dosa yang mengakibatkan kita maut. Ya, kematian. Ditebus lagi dengan kematian. Dibayar dengan kematian Kristus. Itulah caranya Tuhan menebus kita. Charles Spurgeon, saudara, mengatakan Anda berdiri di hadapan Allah seolah-olah Anda adalah Kristus. Nah, kita ganti posisi dengan Kristus. Kristus ada di posisi kita. Karena Kristus berdiri di hadapan Allah seolah-olah dia adalah Anda. Sehingga kita menjadi layak, saudara, berdiri di hadapan Allah. Namun masalahnya, saudara, kita selalu mencari jalan kita sendiri untuk layak menjadi dengan upaya yang fana. Kita selalu berusaha, saudara, berusaha sendiri. Di dalam Kristus, saudara, Anda bukan taat terlebih dahulu untuk menjadi layak, saudara. Namun, Anda dilayakkan terlebih dahulu untuk dimampukan taat. Ya, ini Charles Spurgeon mengatakan seperti itu, saudara ya. Nah, sebagai raja kehidupan, saudara, Kristus haruslah dibiarkan berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia pencipta kita. Dan dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah raja, dikatakan yang bertata di dalam kerajaan terang, ya, di dalam kehidupan. Dia raja semesta, saudara ya. Artinya, saudara, dia punya kedaulatan, ya. Dia punya kedaulatan. Kristus adalah raja yang memerintah dengan kuat, saudara ya. Dia harus kita sadari ya bahwa dia adalah Tuhan dan raja yang sungguh-sungguh, saudara, punya kuasa, punya kedaulatan. Ya, Kristus sebagai raja yang memiliki otoritas yang mutlak atas seluruh ciptaan. Beliau adalah raja yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan umatnya, saudara ya. Dan kita dipanggil untuk mengakui, ya. Makanya perlu ada kesadaran, saudara ya. Kita ini, saudara, ciptaan. Allah itu pencipta. Dia raja. Kita hanyalah anak raja. Kita harus sadari, saudara ya. Makanya ada lagunya ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kita bukan raja loh, saudara ya. Kita harus sadari ya. Yang jadi raja dalam hidup kita, yang berkuasa itu haruslah Kristus yang berkuasa di dalam kita. Sampai, saudara, raja segala raja ini, saudara, disembah oleh segala raja yang lainnya. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, para majus menyembah Yesus. Saudara, ada kesalahan ya di dalam cerita-cerita Natal ya, yang sering kali diajarkan, saudara, dengan tidak pas. Yang pertama, saudara ya, sering kali, saudara, kita tahu Yesus lahirnya di mana? Di kandang domba ya. Sebenarnya Yesus lahirnya di mana sih sebenarnya? Yang benar di mana, saudara? Hah? Di palungan, saudara ya. Yesus itu lahir di palungan. Palungan itu apa? Tempat makan, makanan domba. Jadi, saudara, ketika Maria dan Yusuf keliling, saudara, di kota Bethlehem mencari tempat penginapan, nggak ada tempat penginapan. Udah penuh, karena waktu itu sensus penduduk. Semua orang harus kembali ke kota asalnya.
Sekarang sih nggak bisa ya saudara ya. Ya zaman itu Kaisar Agustus saudara memerintahkan semua harus kembali. Karena Yusuf nenek moyangnya dari Bethlehem maka harus kembali. Cuma mungkin saudara kecepatan jalannya Yusuf dengan Maria itu nggak secepat orang-orang muda. Yusuf saya yakin udah tua. Dan seorang yang kaya. Maria lagi hamil tua. Bagaimana bisa jalan dengan cepat waktu itu saudara ya? Naik kuda, naik keledai ya saudara. Dengan membawa orang hamil nggak bisa goyang-goyang ya, lahir di jalan saudara ya. Ya kalau sekarang di mobil ya masih aman saudara ya. Ya kalau naik kuda saudara itu punggung kuda juga nggak enak saudara ya. Apalagi kadang-kadang turun jalannya, naik lagi, nggak nyaman saudara ya. Saya dulu waktu pelayanan di Curug ada mahasiswa praktek saya saudara, jemaat ya, jemaat yang melahirkan di mobil saya saudara ya. Jadi saudara biasalah kalau hamba Tuhan di daerah begitu ya. Kalau sakit, kalau apa yang dicari bukannya dokter, cari pendeta duluan saudara ya. Ya jadi malam-malam waktu itu saudara pagi lah jam 3 begitu ya. Jam 3, gitu ya suaminya datang ke pastori, ya ada apa? Istri saya mau melahirkan. Loh yang dicari bukannya bidan atau dokter ya. Oh cari pendeta. Ya, nah itulah saudara ya. Orang di daerah itu tulus saudara ya. Mereka lebih menghargai hamba Tuhan. Yang penting didoain dulu ya. Waktu sampai di sana saudara bukan cuma didoain. Ini mau diangkutnya pakai apa? ya, kebetulan ada saya mobil Honda Civic waktu itu ya saudara-saudara. Ya Honda Civic tua. Jadi saudara sambil nahan ya perutnya, nggak taunya merojol jalan saudara ya. Akhir di jalan. Ya puji Tuhan bawa mayat mati juga, orang mati juga. Itu mobil pernah juga saudara ya. Jadi serbaguna lah ya. Ya bawa orang hidup, bawa orang mati, orang melahirkan ya. Jadi pas sampai di rumah bersalin itu bidan tinggal datang potong ari-arinya saudara ya. Ya karena udah lahir duluan. Bayangin saudara di jalan Curug waktu itu masih banyak lubang saudara. Itu sambil nyetir itu lihat lagi ke belakang. Wah gimana? Ya itu darah udah di mana-mana begitu ya saudara. Nahan begitu ya. Bukan nahannya barang gitu ya. Ya tapi itu bayi itu saudara ya. Bayi itu. Saudara Yesus lahir di palungan loh saudara ya. Jadi ketika Maria dan Yusuf saudara datang ke rumah seseorang ya. Bertanya adakah penginapan di sini? Enggak ada. Terus adanya apa saudara? Ada sebuah gudang seperti gudang. Palungan itu saudara ditaruh di gudang. Biasa peralatan itu kan kita punya peralatan ya sebuah kamar atau gudang begitu ya. Jadi palungannya baru saudara disimpan. Ya kalau kandang binatang saudara biasanya jauh dari rumah. Ya nggak mungkin Yesus lahirnya di kandang binatang. Dia di rumah kok dia datang ke rumah. Jadi saudara yang punya rumah katakan kami cuma ada tempat ini. Tempat peralatan perabot-perabot di mana di situ ada palungan yang baru saudara. Belum dipakai. Ya udah nggak tahan Maria dan Yusuf melahirkanlah Maria di sana ya dan bayi Yesus itu ditaruh palungan. Ya, bukan di tempat yang bagus, tempat tidur yang bagus, tetapi di palungan. Di tempat makan binatang, ternak, saudara ya. Jadi kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, saudara. Orang Majus datang itu, kalau kita lihat gambar-gambar Natal, barengan sama para gembala ya. Jadi para gembala terima kabar malam itu, saudara ya, malaikat datang. Dan mereka datang rame-rame ya. Bawa domba apa ya, bawa kambing dan sebagainya. Padahal biasa gembala-gembala itu saudara nggak boleh dekat dengan kota karena dianggap hina. Itu gembala-gembala di Yahudi itu dianggap orang yang punya strata rendah. Mereka juga nggak bisa dipercaya di pengadilan karena dianggap suka bohong, suka merampok, ya suka memang kehidupannya keras. Bau juga ya, saudara karena biasa berada di kandang binatang. Ya, nah lalu ada orang Majus di situ. Saudara, ini nggak tepat. Orang Majus
datangnya nggak berbarengan dengan gembala loh. Orang Majus datang, saudara, Yesus udah umur mungkin 2 tahun. Makanya Herodes memerintahkan bunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Karena diprediksi Yesus udah 2 tahun. Saya cari-cari gambar, mungkin ini kira-kira seperti ini. Jadi bukan masih bayi yang masih kecil banget ya. Yesus kira-kira udah 2 tahun. Jadi datangnya nggak bareng sama gembala itu. Maka dia disebut, saudara, bukan lagi bayi tapi anak. Anak di bawah umur 2 tahun Herodes perintahkan, bunuh. Dan saat itu, saudara, ketika Yusuf mendengar kabar ini, dia membawa Yesus ini lari ke Mesir. Bayangkan, saudara, untuk lahir aja susah, setelah lahir bagaimana seperti Musa ya, saudara ya. Ketika Firaun memerintahkan semua anak dari orang Ibrani harus dibunuh, Musa disembunyikan. Hanya tahan 3 bulan di rumah. Tapi sesudah itu dihanyutkan di sungai Nil. Sampai akhirnya diangkat menjadi anak putri Firaun. Nah, Yesus, saudara, dilarikan ke Mesir. Malam-malam itu, bayangkan. Ya, orang baru melahirkan, saudara ya. Harus pergi lagi jalan ya. Tapi orang tua dulu memang hebat-hebat ya. Saya punya mama, anaknya 9. Mama saya, saudara, saya masih ingat ya. Ya, habis melahirkan, karena saya punya adik 3 ya, saudara ya. Jadi saya tahu, apalagi adik bungsu saya, waktu lahir itu saya udah umur 11 tahun, jadi saya udah gede. Ya, nggak ada pembantu di rumah ya. Habis melahirkan besoknya udah nyuci tuh. Padahal katanya nggak boleh harusnya ya. Tapi orang dulu memang kuat-kuat, saudara ya. Pergi ke pasar, tuntun saya sambil gantong adik saya ya, saudara ya. Pergi ya, karena di pasar ada kios kecil begitu ya, saudara ya. Ya, dituntun begitu ya. Belum lagi bawa dagangan ya. Wah, saya kalau ingat mama saya, khususnya di hari ibu, saya pasti sedih. Karena luar biasa ya, seorang ibu yang memperjuangkan kehidupan 9 anak. Enggak gampang, saudara ya. Cintailah ibu saudara juga. Saudara, jadi orang Majus adalah, saudara, raja-raja sebenarnya ya. Ya, mereka ini raja-raja dari timur. Enggak mungkin juga datang bertiga, saudara. Namanya raja, pasti bawa rombongan. Kita taunya orang Majus cuma 3 nih. Ini juga kesalahan juga, saudara ya. Ya, karena kita taunya persembahannya kan 3 macam, mas, kemenyan, dan mur. Padahal perjalanan mereka itu mungkin bertahun-tahun, saudara ya. Kalau bayi Yesus bukan lagi bayi tapi udah 2 tahun, saudara, itu udah perjalanan yang panjang. Di padang gurun banyak rampok, banyak penjahat, saudara. Jadi nggak mungkin, raja itu pasti ada pengawal, saudara. Ya, mantan presiden aja ada pengawalnya, saudara, apalagi ya masih raja yang berkuasa. Raja-raja menyembah dia, makanya disebut raja segala raja. Yesus Kristus ini, saudara, dia Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan ini. Kristus adalah raja yang memerintah dengan kuat kuasanya. Seperti dalam Mazmur pasal 93 ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan adalah raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh lebih telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Saudara, Yesus mengakui dia adalah raja di hadapan Pilatus. Dan di kitab Wahyu dikatakan, pada jubahnya tertulis, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, saudara. Kita harus sadari, semua yang kita punya adalah titipan dari Tuhan dan kita hanyalah rakyatnya. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai raja di atas segala raja, saudara ya, kita perlu mengakuinya. Orang Majus saja mengakui dia, menyembahnya, saudara. Para raja pada saat itu, para gembala juga, saudara ya. Nah, pertanyaan bagi kita, siapakah yang menjadi raja atas hidup kita? Apakah kita sendiri ataukah Kristus yang menjadi raja di dalam kehidupan kita? Nah, implikasinya apa, saudara ya? Kalau kita sudah menyadari bahwa hidup kita haruslah merajakan Yesus yang memerintah di dalam kehidupan kita, maka yang pertama,
Kalau Kristus Raja kita, dia harus menjadi motivasi segala sesuatu dari yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan, saudara. Ya, bagaimana kita ini, saudara, hidup untuk Tuhan. Pikiran kita, saudara, semata-mata bukan memikirkan diri kita sendiri. Kita haruslah memikirkan Raja di atas segala raja. Artinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menyenangkan Dia, Raja di atas segala raja. Beberapa waktu yang lalu ketika saya dan Semu pergi ke Thailand ya, nengok anak ya, sama-sama ya dengan anak saya kedua itu, saudara ya. Kami ngobrol ya dengan teman anak kami ya. Kebetulan dia orang Thailand asli. Dia katakan raja kami itu sangat dihormati. Raja Thailand, saudara. Sampai ada undang-undangnya. Siapa yang mengkritik raja, siapa yang mengancam raja, siapa yang menghina raja, itu akan dihukum. Bisa dihukum, saudara. Itu undang-undangnya ada. Saudara, kita lihat ya, raja di Thailand itu begitu hebat kekuasaannya. Ya, dia juga, saudara, dihargai oleh rakyatnya. Sampai, saudara, rakyat, jangankan rakyat, permaisurinya saja, saudara ya, yang mau ketemu dengan rakyat, ajudan-ajudan semua, itu harus jalannya bukan cuma merangkak, tapi ngesot. Kalau di Indonesia siapa yang ngesot? Suster ngesot ya, sampai ada filmnya, saudara ya. Nah ini, saudara, rakyat mau ketemu raja, permaisuri aja harus ngesot, saudara ya. Bahkan sampai di kaki raja itu, saudara, harus nyembahnya itu benar-benar, saudara, tengkurap kepala itu sampai di lantai. Nyium kaki raja, telapak kaki raja. Dan ketika hendak keluar dari istana, ya itu nggak boleh langsung berdiri ya, balik badan jalan ke belakang, ya munggungin raja, nggak boleh, saudara. Dia harus ngesot lagi mundur. Bayangkan, saudara, Raja Thailand itu begitu dihargainya, seperti itu ya. Walaupun kehidupan rumah tangganya juga memang ya dia terlalu ini ya, permaisurinya aja sampai 20, istri yang pertamanya juga diperlakukan dengan tidak baik ya, saudara ya. Sampai istri pertamanya itu makan di tempat makan anjing. Sangat mengerikan, raja ini terlalu kuat ya kekuasaannya. Saudara, apakah Kristus, Raja segala raja, sudah menjadi motivasi hidup kita? Memotivasi segala yang kita pikirkan, segala yang kita lakukan, segala yang kita katakan. Ya, orang di Thailand saja sangat menghargai rajanya. Bagaimana dengan kita? Jangan jadikan dia sebagai raja boneka. Saudara, yang kedua implikasinya bagi kita, Kristus kalau dia menjadi raja di dalam kehidupan kita, maka dia berhak mendapatkan ketaatan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepadanya, saudara. Di dalam Kristus, Anda bukan taat terlebih dahulu, tadi juga saudara saya sudah katakan. Tetapi saudara, kita sudah dilayakkan terlebih dahulu dan dimampukan untuk taat. Jadi taat itu bukanlah karena kewajiban. Orang kalau taat beragama, taat kepada seseorang karena kewajiban, itu nggak akan tahan lama. Ya, seperti kita melayani. Melayani dianggap sebagai tugas, kewajiban, bukan suatu kehormatan. Saudara, satu saat kita mentok, ya, ada persoalan sedikit, kita mundur. Begitu juga ketaatan karena kewajiban. Kita bisa merasa terpaksa, enggak dengan sepenuh hati, saudara ya. Ketaatan kita itu karena Kristus yang melayakkan kita. Kita sudah jadi anak Allah. Kristus sudah bertukar tempat dengan kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Maka hendaknya, saudara, ketaatan kita bukan karena kewajiban lagi. Tapi ketaatan kita karena kasih kita kepada Kristus. Kristus yang mati di kayu salib bagi kita. Ya, Yesus mengalami kehancuran supaya kita menerima keutuhan. Maka hati kita dan kasih kita harus tertuju kepadanya. Ketaatan kita muncul bukan karena satu kewajiban, tetapi karena didorong oleh kasih Kristus. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller, ya, atau Timothy Keller. Dia berkata, agama mengatakan saya melakukan kebaikan moral supaya Tuhan memberkati saya. Dan ini pada umumnya, saudara ya. Banyak orang, saudara, berpikir seperti ini. Ya, kita seringkali transaksional ya.
Kalau saya kasih perpuluhan nanti Tuhan balas 10 kali lipat, berlipat kali ganda begitu ya. Ataupun juga kalau saya rajin beragama, saya akan diberkati Tuhan. Saudara, kebenarannya itu hanya sebagian. Ya, tapi dikatakan saudara, Injil mengatakan Tuhan memberi saya kesempurnaan moral. Melalui Yesus Kristus. Jadi saya hidup untuk menjadi berkat bagi kemuliaannya. Agama mengatakan jika aku taat, maka Tuhan akan mencintai dan menerimaku. Injil mengatakan Tuhan telah mencintai dan menerimaku. Oleh karena itu, aku dengan senang hati taat. Jadi taat kita itu karena kasih, saudara ya. Kalau anak taat kepada orang tua karena kasih, enggak akan saudara merasa aduh jengkel ya. Harus nurut sama orang tua, harus menghormati orang tua. Saudara, kalau karena kasih, kita tidak akan merasa beban, saudara. Begitu juga dalam ketaatan kita. Implikasi yang ketiga, kita sekarang punya satu tujuan akhir hidup kita. Kalau Kristus menjadi raja di atas segala raja dalam kehidupan kita, maka hidup kita tujuan akhirnya adalah memuliakan Kristus. Ya, karena memuliakan Kristus, ya saudara, haruslah menjadi tujuan akhir kita. Ya, agar Yesus memperoleh kemuliaan, mengejar tujuan pribadi nggak salah, saudara ya. Kita punya tujuan-tujuan pribadi dalam hidup ini. Namun, saudara, kemuliaan Kristus adalah kompas yang memberi arah kepada semua tujuan yang lain, termasuk tujuan pribadi kita. Ingat, saudara ya, bahwa ada siklus kehidupan yang terus berputar, ya, di mana kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar, kita sudah meraja di dalam setiap kehidupan kita, ataukah Kristus yang meraja di dalam kehidupan kita? Saudara, Kristus yang meraja dalam kehidupan kita haruslah menjadi tujuan hidup kita, memuliakan Dia. Ya. Yang keempat, saudara, implikasinya, karena Kristus raja yang berdaulat atas hidup kita, kita memiliki keyakinan. Ya, keyakinan penuh akan harapan kita pada masa depan. Saudara, Yesus akan datang kembali. Itulah harapan kita. Kita akan dibawa Kristus ke dalam surga. Ya, kita juga punya harapan apa, saudara? Dia adalah raja yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Bukan cuma nanti. Nanti betul, saudara ya. Dia akan datang kembali menjadi raja di surga dan di bumi. Dia akan menyatakan secara fisik. Saat ini kita belum melihat secara fisik. Ya, kita hanya melihat, saudara, secara rohani, ya, secara rohani, ya, kita merasakan Dia ada, kerajaannya ada, karena kerajaannya bukanlah kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan secara rohani. Tapi di masa yang akan datang, Dia akan menyatakan kerajaannya secara fisik. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan sebagai raja di atas segala raja, Dialah harapan kehidupan kita. Ada banyak orang, saudara, berpikir akhir tahun ini sudah berat, apalagi tahun depan. Tapi bagi kita, saudara, kalau Yesus raja di atas segala raja, nggak usah takut. Ya, kita masih tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nggak usah takut. Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, karena Dia raja kita, pasti Dia akan membela kita. Seorang raja yang bertanggung jawab, saudara, Dia akan memelihara rakyatnya. Dia akan mencukupi, mensejahterakan rakyatnya. Demikian juga kita semua. Ya, saudara. Kita punya raja di atas segala raja. Dia memberikan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada kita pemeliharaannya yang sempurna. Jika di dalam Injil Matius dikatakan burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Apalagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita punya harapan, saudara. Sebagai penutup kita lihat penerapannya. Penerapannya apa? Kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup ini perlu tunduk kepada otoritas raja di atas segala raja, yaitu Kristus. Dia raja yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu mengutamakan kehendak-Nya di dalam setiap keputusan hidup kita. Di dalam hidup kita, ya, hidup untuk kebenaran, ya, dalam kasih kita dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab kita, saudara, menjadikan Dia raja. Kita sungguh-sungguh, saudara, ya,
membuka hati kita, kehendak kita untuk sang raja kita. Menjunjung dia, memuliakan dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada satu lagu yang berjudul Tak Terukur Kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Lalu di chorusnya saudara ya, di dalam refnya dikatakan, layaklah segala bangsa ya, Kau yang layak Tuhan dipuji, disembah dengan segenap hati. Ya, layaklah Tuhan dipuji, disembah. Ya, saudara, ini menjadi saudara hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dia layak menerima pujian sembah kita karena dia adalah raja di atas segala raja. Ya, biarlah sungguh-sungguh dia yang bertahta menjadi raja di hati kita. Ya, karena sebelum kita membuka hati kita, merajakan dia, saudara, maka kita harus sadari, saudara ya, jangan-jangan kita menjadi raja atas hidup kita sendiri. Dan itu adalah, saudara, hal yang bertentangan dengan kerajaan yang Tuhan berikan, kerajaan Allah yang turun ke dalam dunia ini. Dia harus menjadi raja di atas segala raja di dalam seluruh kehidupan kita. Dia harus memerintah ya di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini. Mari kita sambut kedatangan Yesus sebagai Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Gelar ini Engkau punya, menunjukkan bahwa Engkaulah yang harusnya berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau memiliki segala ciptaan, termasuk memiliki kami ya Tuhan. Engkau pusat segala sesuatu, termasuk hidup kami. Adalah Engkau yang bertahta di dalam hati kami, di dalam seluruh kehidupan kami. Bangsa-bangsa, raja-raja dunia akan menyembah Tuhan. Seperti raja-raja yang disebut orang-orang Majus itu, raja-raja dari timur. Para gembala menyembah Tuhan. Demikian juga kami ya Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu, memuliakan Raja di atas segala raja kami. Pikiran kami, kehendak kami, perkataan kami tertuju hanya untuk Raja yang mulia yang harus kami tinggikan, harus kami agungkan di dalam segenap hidup kami. Berkatilah Tuhan, supaya di dalam perenungan Natal kami sungguh-sungguh ya Tuhan, membuka hati kami lebih lagi kepada kedaulatan Tuhan, otoritas-Mu yang berkuasa dalam hidup ini. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Ini kami Tuhan adalah anak-anak-Mu, kami adalah rakyat-Mu, memerintahlah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.